Dan saya saat ini Majelis Pengasuh Pengurus Hati Nurul Nyampeng, dan yang saya saat ini juga para guru-guru dan guru sekolah dan Dewan Pembagi Center Project juga saya rasakan. Tugas akhir menurut project kami yaitu pembuatan iklan layanan masyarakat yang berjudul Pentingnya Hidup Bersih dengan nama pembimbing Bapak Zeni Espo. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anwar Saja, saya sendiri, dan Muhammad Rofi, dan juga Muhammad Rahul Amin. Adapun pembagian tugas dari kelompok kami itu, saya sendiri sebagai penulis naskah editing dan kameramen, dan Muhammad Rahul Amin sebagai penulis naskah dan editing, Muhammad Romli kameramen dan juga penulis naskah. Latar belakang kami dalam pembuatan video iklan dengan masyarakat ini, kami telah mensurvei lingkungan hidup di lingkungan kami, yaitu Pondok Santri, khususnya di lingkungan hidup para santri, yang sangat miris melihat banyak santri yang sudah banyak menyepelekan tentang kebersihan, dan tidak sedikit pula bahkan ada yang tidak memperdulikannya. Banyak aktivitas mereka yang tidak mengedepankan kebersihan, seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah pada tempatnya, lalu tidak mencuci tangan sebelum makan, memakan makanan yang tidak layak atau kotor. Maka dari itu kami segenap kelompok dua ingin menunjukkan kepada mereka betapa pentingnya hidup bersih dalam aktivitas sehari-hari melalui video iklan layanan masyarakat ini. Kenapa? Supaya mereka dapat menyadari bahwa aktivitas yang mereka jalani itu menimbulkan banyak penyakit, yang mana penyakit tersebut dapat menghambat kewajiban-kewajiban mereka seperti beribadah dan sekolah. Adapun tujuan kami dalam pembuatan video layanan masyarakat ini, yang pertama adalah tujuan kami membuat video ini untuk menyadarkan masyarakat, khususnya para santri, bahwa betapa penting hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu untuk memenuhi tugas akhir yang mana tugas tersebut sebagai syarat kelulusan kami. Dan nomor tiga, menyampaikan ide dan gagasan secara visualisasi. Yang keempat, memperkenalkan kepada masyarakat umum mengenai produk karya siswa SMK Lifestyle, khususnya jurusan multimedia. Yang terakhir yaitu memenuhi tugas akhir dengan proyek kelas 3 multimedia SMK Lifestyle. Manfaat dari pembuatan video iklan layanan masyarakat ini, yang pertama dapat membuat para santri dan masyarakat sadar untuk lebih memperhatikan lagi cara mereka beraktivitas sehari-hari agar lebih teratur dan lebih higienis. Yang kedua, dapat digunakan sebagai sarana kesadaran dan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada kaum taruna atau santri, betapa pentingnya hidup bersih. Sinopsis dalam pembuatan iklan kami, yang yaitu diceritakan ada seorang anak yang tidak memperdulikan tentang kebersihan. Dia selalu membuang sampah bukan pada tempatnya, tidak mencuci tangan sebelum makan, dan memakan makanan yang kurang layak atau kotor. Dan pada akhirnya dia pun jatuh sakit, sehingga dia menyadari bahwa apa yang dilakukan itu dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Secara tidak langsung dia itu menyesal karena telah melakukan sesuatu yang tidak baik seperti itu. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam pembuatan video iklan dengan masyarakat ini antara lain, yang pertama adalah kamera Canon 1500D, Canon 4000D. Kesimpulan, dengan adanya ujian akhir dalam proyek ini, di samping sebagai syarat kelulusan, kami juga merasakan berbagai manfaat dari pengalaman yang berharga, diantaranya yaitu 1. Kemampuan kerja, 2. Motivasi, inisiatif, kreativitas, hasil kerja yang berkualitas, disiplin waktu, kerajinan dalam bekerja, dan tahu bagaimana cara membuat suatu produk. Pada penulisan proposal ujian akhir kemudian project pembuatan video iklan dengan masyarakat, kami
kami dapat menyimpulkan bahwa kegiatan ujian akhir ini diselenggarakan sebagai wawasan pengetahuan bagaimana cara membuat sebuah kerenan masyarakat, dan juga dengan ini bisa untuk menyadarkan masyarakat bahwa betapa pentingnya hidup bersih dan sehat. Baik, terima kasih telah menayangkan tadi videonya bagi projectnya. Saya mengatakan bagus gitu ya. Cuma ada beberapa catatan. Yang pertama, ekspresi aktingnya itu kurang menarik. Yang pertama itu, yang tanggapan terhadap peserta. Yang kedua, ini kan iklan pentingnya edukasi. Tadi itu ya betul, contohnya mencuci tangan dan tidak mencuci tangan. Cuma tempatnya itu kok wah malah tidak bersih gitu. Itu menjadi pertanyaan juga ya. Jadi kalau bisa mencari tempat yang memang cuci tangan itu bersih, sehingga memang wah ini kontradiktif sama saja gitu. Kalau cuci tangan tapi tempatnya amburadul tidak bisa. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saudara waksa dan beserta kawan-kawan, pertama saya ingin tahu pengambilan video itu dilakukan selama berapa bulan atau berapa hari? Karena sepertinya di presentasi tadi berapa? 7 kali. Jadi ada 7 kali pengambilan video yang akhirnya dijadikan satu kan begitu. Ya. Dalam waktu jangka berapa lama? Kurang lebih 2 minggu, 15 hari berarti. Nah, karena itu kan iklan. Kemudian yang kedua, dari judul itu sudah bagus. Betul Bapak tadi yang sudah menyampaikan peduli pada kebersihan. Saya apa ya? Karena kan kalian ini berbicara tentang kebersihan rumah tangga, ya kan? Yang saya apa istilahnya bahasa Madura dari CE akhir. Sekarang kenapa kalian tidak tunjukkan GMP? Di mana di pondok pesantren kita ini sudah bekerja sama dengan dinas DLH, dengan dinas lingkungan hidup dalam rangka pembersihan sampah, ya kan?
Dan di situ ada kegiatan massal yang dilakukan oleh DLH. Kebersihan itu perlu nanti kalian lanjutkan dalam pembuatan video berikutnya. Bukannya itu sudah bagus karena itu kembali kepada personal santri. Tapi maka itu adalah merupakan cikal bakal nanti munculnya film atau penayangan iklan masyarakat yang secara kelasnya itu lebih luas, yaitu di pondok pesantren secara keseluruhan. Bagaimana nanti kegiatan INP itu, ya kan, pondok pesantren itu yang sudah dilaksanakan secara massal itu juga bisa diekspos oleh kamu dan sebagai tugas di beberapa kesempatan. Kalau yang ini saya katakan sudah cukup dan sudah memenuhi dalam persyaratan untuk menayangkan iklan masyarakat. Tapi tugas tambahannya adalah berikutnya agar kebersihan di pondok pesantren, sekali kamu bilang itu adalah pondok pesantren, maka secara besar di pondok pesantren juga dibahas. Sudah begitu mungkin. Dan itu bukan revisi, hanya sekedar tambahan yang akan semakin baik ini akan nanti ketika sudah dijadikan dimasukkan kegiatan pesantren secara keseluruhan, bahwa pesantren kita ini sudah menerapkan budaya masyarakat. Sudah, terima kasih. Ya, seperti yang sudah disampaikan sama pengujian tadi, sudah cukup bagus. Cuma mungkin kekurangannya di acting seperti yang disampaikan tadi Pak. Kemudian sama Pak Mungkis juga disampaikan seandainya bisa bersinergi dengan program yang ada di pesantren sangat bagus sekali. Kalau dari teknis, kalau dari videonya ya cuma masalah detail aja. Jadi videonya sudah layak untuk ditayangkan, cuma detail-detailnya itu perlu kalian perhatikan. Intinya ketika menceritakan itu rekomendasi nasional itu memang menggunakan sabun. Jadi seharusnya tidak hanya mencuci tangan, kemudian makanannya itu tidak dibawa ke tempat cuci tangan. Jadi makanannya ditaruh cuci tangan aja pakai sabun di tempat yang mungkin lebih layak dari yang digambar gitu ya. Ya entah itu bagaimana kan, kalau video itu harus disetting. Jadi kalau tempatnya kurang bersih, kalian harus setting agar terlihat bersih. Apa kamu membersihkan dulu atau kamu setting di mana lokasi tertentu kan, toh kelihatan cuma tangannya aja. Bisa saja pinjam di kerjasama dengan BLH gitu ya, badan lingkungan hidup ya. Itu saya tidak tahu karena tidak ada publikasi. Makanya kalau kalian mau tahu bahwa pesantren ada program itu harus dipublikasi, gitu ya. Oke, terima kasih. Bisa diedit dan lanjut ke kelompok berikutnya. Jangan lupa pengumpulannya ya, ke saya, bukan ke guru yang lain, bukan ke kepala sekolah, ke saya. Karena nilainya dipahami revisinya tadi. Jadi video yang cuci tangan itu dari portable text, ambil lagi teks ulang. Ya itu yang paling ini. Kalau ngomong kebersihan harus bersih semua, tapi kan sih. Ya. Baik, sebelumnya kami minta maaf
dari Singapura. Bila ada kesalahan salah yang mana terjadi kami. Akhirnya kita subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk video yang berikutnya, dan ketika